Saudara, lengkap sudah misi pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, untuk menyapa umat Katolik di Indonesia. Setelah 4 hari menjalani perjalanan apostoliknya di Indonesia, Paus Fransiskus hari ini bertolak ke Papua Nugini. 4 hari bersejarah, kedatangan Paus memberikan kesan dan pesan begitu mendalam bagi warga Indonesia, khususnya umat Katolik. Sebuah pesan tentang kesederhanaan seorang pemimpin yang bukan sekedar simbol semata, namun dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Kesederhanaan Paus ini kembali terlihat saat Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia. Paus menggunakan pesawat komersial maskapai Garuda Indonesia untuk menuju ke Papua Nugini sesaat sebelum naik pesawat untuk melanjutkan perjalanan kerasulan berikutnya. Sri Paus menyalami sejumlah petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para petugas pun membalas Paus dengan balik memberi salam dan mencium tangan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus akan berada di Papua Nugini dari 6 hingga 9 September, lalu melanjutkan lawatan ke Timor Leste 9 hingga 11 September dan Singapura pada 11 hingga 13 September. Sejak hari pertama menginjakkan kaki di Indonesia, kedatangan Paus disambut begitu antusias oleh umat Katolik Indonesia. Di bawah terik matahari, para umat Katolik rela berdiri berjam-jam di pinggir jalan demi bertemu dan mendapat berkat dari Sri Paus. Penantian mereka pun terjawab. Selama kunjungan, jendela mobil Paus selalu terbuka lebar. Senyum dan lambaian tangan Paus selalu terlihat kala menyapa warga di sepanjang jalan. Ya, selama kunjungannya di Indonesia, Paus Fransiskus selalu hangat menyapa warga yang menunggunya. Bahkan sesekali Paus berhenti untuk memberikan berkat bagi umat yang ditemuinya. Awas Ibu Amil. Jangan berusaha. Bapak Paus, please bless my child. Please bless my child. Please bless my child. Seperti yang beruntung adalah seorang ibu yang sedang mengandung ini. Ibu yang sedang mengandung juga ikut berebut berkat dari Paus Fransiskus. Beruntung saat itu Paus berhenti di depannya. Paus sempat sedikit berbincang dengan ibu ini dan memberikan berkat pada anak yang dikandungnya. Sang ibu bersyukur bayi dalam kandungannya diberkati langsung oleh Paus. Thank you, Pop. Thank you, Pop. Thank you. Amin. Thank you. Amin. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Willy setelah putri kesayangannya diberkati langsung oleh Paus Fransiskus. Willy nekat menerobos barikade keamanan agar bayi perempuannya diberkati Paus Fransiskus. Meski awalnya sempat terhalang petugas pengamanan, namun kemudian Willy diberi jalan hingga berhasil membawa bayinya mendekati Sri Paus. Paus Fransiskus pun kemudian memberikan berkat untuk sang bayi. Intinya kan tadi untuk bisa ketemu Pausnya kan kita dihalang-halangin, cuman karena effort terus kita tadi dibantuin juga untuk bisa maju ke depan. Sempat dihalangin sama pengawalnya, cuman puji Tuhan kita bisa dapat berkat dari Bapak Pausnya langsung. Anak saya udah diberkati langsung tadi dari Bapak Paus. Oh, Bapak Paus nggak berbicara sih, cuman dia ngasih tanda salib aja, tanda kemenangan. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan Willy. Setelah menunggu berjam-jam, Janet mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus sesuai dengan harapan ibunya Jessica di depan gedung KWI. Sebelum menerima berkat dari Paus, Jessica berharap Paus Fransiskus bisa melihat spanduk besar bertuliskan Autism Blessings yang sudah dibuatnya. Kita berharap pasti dengan bawa segede gini ya, Autism Blessing ternotis, boleh dikasih blessing. Supaya kayak anak saya ini kan juga belum bisa ngomong. Siapa tahu ntar habis dapat blessing anak saya bisa ngomong gitu ya. Amin. Polisi! Polisi! Polisi!
Kehadiran Paus Fransiskus membawa kegembiraan tersendiri bagi umat Katolik di Indonesia. Mereka yang sempat melihat wajah Paus yang murah senyum tak kuasa menahan haru. Tadi jujur gemeteran, deg-degan, terus nangis aja gitu, bangga bisa lihat dari dekat, walaupun cuma dada doang. Kenapa mengagumi sosok Paus? Mungkin boleh diceritakan. Kesederhanaan Bapak Paus, lalu punya jiwa untuk menerima segala perbedaan, dan itu yang mewarnai kehidupan kita di Indonesia, lalu membuat kita juga bangga dengan pimpinan Gereja Katolik yang menyatu dengan jemaat dan umat Muslim serta umat lain di Indonesia. Paus Fransiskus juga bertemu dan menyapa ratusan kaum disabilitas dan lansia di gedung KWI. Mulai dari kaum disabilitas, lansia hingga masyarakat kelas bawah mendapatkan kesempatan khusus bertemu Paus secara langsung. Dalam kesempatan ini, Paus Fransiskus memberkati tiap peserta yang hadir dan juga memberikan rosario. Lawatan bersejarah Paus Fransiskus juga meninggalkan kesan bagi seorang guru perempuan asal Buton, Sulawesi Tenggara, Ana Nur Awalia. Tangis haru Ana tumpah saat bertemu dengan Paus Fransiskus di acara pertemuan pemuda lintas iman di Gereja Katedral Jakarta. Ana adalah seorang guru asal Buton, Sulawesi Tenggara. Ia bagian dari Scholas Occurrentes, sebuah komunitas pendidikan yang dijalankan kaum pemuda yang didirikan Paus Fransiskus pada 2013. Ana menangis terharu berbicara pengalamannya di hadapan Paus membantu bagi anak-anak marginal. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama Scholas juga mengajarkan toleransi yang sama, seperti yang diajarkan oleh Islam. Momen hangat dan manis juga terasa saat Paus Fransiskus menuju gereja katedral melalui terowongan silaturahmi usai menemui tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mencium kening Paus Fransiskus. Dan sebaliknya, Paus pun membalas dengan mencium tangan Imam Besar Istiqlal. Kedekatan dua pemuka agama ini membawa pesan soal hubungan persahabatan dan toleransi yang tulus antar umat beragama. Nasaruddin menyebut Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah semata, melainkan rumah besar bagi kemanusiaan. Kita semua telah melakukan terobosan besar untuk merawat toleransi dan moderasi umat beragama di Indonesia dengan dibangunnya terowongan silaturahim, The Tunnel of Friendship, yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Inilah yang menjadi bukti betapa besar peran Masjid Istiqlal sebagai melting pot, khususnya untuk warga bangsa Indonesia yang majmuk dan berbineka tunggal ika. Sebelum misa dimulai, Paus Fransiskus menyapa puluhan ribu umat Katolik di Stadion Madia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan menggunakan mobil maung, Paus Fransiskus mengelilingi stadion untuk menyapa lebih dekat para umat Katolik yang sudah hadir di Stadion GBK. Tampak sesekali Paus berhenti untuk menyalami dan memberikan berkat pada para umat. Dalam pesan misanya atau homili, Paus Fransiskus meminta umat Katolik untuk menaburkan kasih dengan menempuh keyakinan, menempuh jalan dialog. Largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora
una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia membawa nuansa kesederhanaan yang tersirat dari pilihan akomodasi selama kunjungan di Indonesia yang jauh dari kesan mewah. Mulai dari penggunaan pesawat komersial ke Indonesia, mobil yang biasa dipakai orang Indonesia selama kunjungan, hingga menginap di kompleks Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Kesederhanaan Paus ini konsisten dilakukan. Selama perjalanan, Paus memilih untuk duduk di depan di sebelah pengemudi. Alih-alih menginap di hotel berbintang, Paus memilih bermalam di Kedubes Vatikan. Kesederhanaan Paus ini mendapat apresiasi dari warga Indonesia. Tak hanya umat Katolik di Indonesia yang memiliki kesan dengan kedatangan Paus Fransiskus, perjalanan di Indonesia ini juga berkesan bagi Paus. Paus begitu terkesan dengan sambutan warga Indonesia yang hangat. Pada Misa Kudus kemarin, Paus pun berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih pada masyarakat Indonesia. Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia memberikan pesan kedamaian bagi warga Indonesia, khususnya umat Katolik. Usai dari Indonesia, Paus akan melanjutkan perjalanan kerasulan sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Selamat melanjutkan perjalanan Paus Fransiskus. Terima kasih telah memberikan teladan kesederhanaan.